gitu. Jadi pada saat nih udah masang naik nih, tiba-tiba dia turun, ya udah pasang turun gitu biar tertutup ya gitu Mas ya. Benar ya. Teman-teman benar. Ini menurutku pribadi juga. Ini menurutku pribadi ini yang harus banyak banget teman-teman concern masalah ini, karena biasanya kebanyakan, gak usah jauh-jauh deh ngomongin orang lain, gue sendiri pun pernah yang kayak harga turun gue masih maksa kayak gimana, ini nanti bakal naik sih, yaudah gue tahan aja. Biasanya kebanyakan orang juga pada saat udah kalah mulai chaos. Alhasil pasang terus, gimana caranya mau balikin modal yang tadi itu ya. Bener. Solid people, pasti mau nonton video EduTrade yang kedua ya. Tapi sebelum kalian nonton video EduTrade yang kedua, tonton dulu dong yang pertama, biar kalian tahu apa isi video dari EduTrade yang kedua. Oke, happy watching. Halo solid people, apa kabarnya nih? Balik lagi ke EduTrade segmen yang kedua, yang dimana kita membahas tentang apapun itu edukasi di dunia trading gitu. Jadi apa yang kita bahas hari ini sebenarnya kelanjutan dari video EduTrade yang pertama. Aku yakin sih teman-teman di sini udah nonton semua video EduTrade yang pertama teman-temannya, dan ini adalah lanjutan dari EduTrade yang kedua. Balik lagi bareng gua Iqbal dan juga Mas Gali hari ini bakal melanjutin yang video yang pertama, Mas Gali ya. Nah, Mas Gali, gini, sebenarnya aku pengen cerita. Boleh. Jadi aku pengen cerita gini Mas Gali. Jadi ada temanku. Temanku ini dia main trading. Dia sekarang trader lah, dia main trading. Trader ya. And then kemarin kan dia tonton tuh sempat video yang pertama. Dia tonton video yang pertama kita. Dia ngomong, Bal, gue udah ikutin loh, katanya gue udah ikutin apapun yang saran-saran kalian yang di video itu, tapi kok gue masih ngalamin kerugian. Masih mengalami kerugian Mas Gali. Jadi sekarang gue tuh pengen nanya sebenarnya sama Mas Gali gitu loh. Pengen nanya Mas Gali, gimana sih, maksudnya gini. Gue juga concern kan, maksudnya dalam ilmu trading kan pasti ada untung dan pasti ada rugi gitu. Nah Mas Gali gini, coba deh kita ngomongin masalah rugi ya, karena temen gue tuh abis banget. Abis banget, bener-bener abis banget, dan gue kasihan. Karena duitnya lumayan juga gitu kan. Nah, jadi Mas Gali, gue tuh pengen nanya, mungkin bakal gue sampein juga sama teman gue, mungkin teman gue nonton juga nih, nonton sih lo harus ikutin. Mas Gali gini, pada saat kerugian nih Mas Gali pasti kan ada hal yang harus diminimalisir dong. Maksudnya nggak harus habis banget kan, pasti kan ada cara lah ya. Gimana sih Mas Gali untuk meminimalisir kerugian itu Mas Gali? Bung Iqbal ya. Jadi gini nih, yang pertama kita mesti kita pahami, memang di dalam dunia trading itu kan sama seperti bisnis ya, seperti kita buka usaha ya. Yang namanya bisnis, yang namanya usaha itu kan pasti ada untung sama ada rugi, ya kan? Ada peluang kita ngambil profit, ada peluang kita kena resikonya atau kena kerugiannya. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu meminimalisir kerugiannya, kemudian memaksimalkan keuntungannya. Nah, di dalam trading itu ada yang namanya manajemen money ya, atau money management, terserah mau sebut apa ya. Penting bagaimana cara kita mengatur keuangan dalam bertrading. Nah, di dalam manajemen money itu sebisa mungkin pergunakanlah maksimal 20% aja. 20% modal kita untuk bertransaksi. Maksimal 20%. Lebih dari itu bisa nggak? Bisa banget, tapi resikonya besar. Gue dapet nih poinnya, mungkin gue tuh all in ya. Ada kemungkinan kayak gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Atau enggak yang Mas Gali sampaikan tadi 20%, mungkin dia di atas itu, let's say 50%. Bisa jadi. Kayak gitu Mas Gali ya? Bisa jadi. Jadi maksimalnya itu 20% aja. Jadi sisanya itu bisa kita gunakan sebagai ketahanan dana daripada modal trading kita. Yang perlu kita batasi dalam trading itu adalah resikonya ya. Itu yang penting. Profitnya dibatasi nggak? Profit nggak usah dibatasi. Selagi kalian tidak terlalu serakah dalam pengambilan profit, bisa kok. Kemungkinan bakal bisa berkembang tuh akun trading ya. Jadi istilahnya jangan terlalu serakah dalam pengambilan profit. Dan resikonya itu wajib kudu banget untuk dibatasi. Maksimal berapa nih? Maksimal 5%. 5% daripada modal kalian dalam trading. Itu paling istilahnya paling besar lah 5%. Nah ini adalah salah satu poin juga nih teman-teman. Karena gini, kebanyakan orang biasanya pada saat dia trading itu biasanya kayak gini. Nilai gue lagi turun nih. Ya udah sih tunggu aja sampai nanti bakal naik lagi. Yang sebenarnya itu tuh nggak boleh sebenarnya Mas. Nggak boleh. Nah malah kebalik, biasanya orang udah menang berapa persen, misalnya let's say ngomongin 5-7%, yang sebenarnya mungkin grafiknya bakal naik lagi, tapi udah diambil sama mereka duitnya gitu loh. Kebalik di situ Mas ya. Paham. Oh gitu.
Jadi gitu. Jadi istilahnya gini nih, dalam trading itu apapun kegiatan yang kita lakukan itu usahakan harus ada planningnya ya, harus ada planningnya yang betul-betul matang. Jadi jangan tiba-tiba langsung wah ini bakal naik nih, ngebuy wah ini bakal turun nih, hasil jangan. Tapi kita harus berdasarkan planning ya. Setelah kita menganalisa bagaimana arah pasar, kita tentukan planning kita. Balik lagi untuk dibatasi resikonya maksimal 5%. Gunakanlah 20% daripada modal. Oke. Ketika planning sudah terbentuk, ketika planning sudah buat, kita sudah tahu nih tren pasar mau kemana, baru eksekusi ke pasar. Pasar balik-balik mungkin kemarin fundamental sama teknikal. Itu. Kalau teman-teman nonton video yang pertama pasti tahu tuh fundamental sama teknikal. Oke, Mas Gali, kita ngomongin 5%-nya nih. Jadi 5%-nya itu maksudnya apa tuh, Mas Gali? 5%-nya itu. Jadi setelah kita berbicara masalah manajemen money, ini akan balik lagi ke manajemen resiko. Jadi kan loss ini kan berupa resiko yang kita take ya, yang kita ambil dalam dunia trading ya. Nah, berbicara masalah 5% ini kan kita membatasi yang namanya resiko ya. Artinya kita juga perlu yang namanya manajemen resiko dari 5% itu. Nah, saya mengklasifikasikan setidaknya ada 4 untuk manajemen resiko kita dalam trading. Yang pertama itu ada hedging, yang kedua itu ada switching, yang ketiga itu ada averaging, dan yang terakhir itu adalah cut loss atau jual rugi. Nah, ini saya jelasin satu-satu. Hedging itu adalah lindung nilai ya. Dari awal kita sudah memprediksikan pasar atau menganalisa pasar itu trennya bakal naik atau turun. Misalnya, artinya kita sudah menentukan nih titik tertinggi dan juga titik terendah dari sebuah pasar tersebut. Istilahnya harga mahal dan harga rendahnya di sini nih, gitu kan? Ketika kita eksekusi pasar dan berbalik arah dari planning kita, kita bisa lindung nilai dengan memasang posisi yang sebaliknya. Semisal tadi kita buy nih, harapannya nilai naik, kemudian dia berbalik turun, kita bisa pasang posisi yang berlawanan atau kita bisa sell situ. Gitu. Jadi pada saat nih udah masang naik nih, tiba-tiba dia turun, ya udah pasang turun gitu biar tertutup ya gitu, Mas ya. Benar ya. Jadi istilahnya setelah kita pasang hedging, baru kita wait and see lagi dan kemudian analisa lagi. Balik-balik untuk memasang posisi yang berlawanan itu kita batasi 5% daripada modal kita. Balik-balik ke 5%. 5%, pokoknya maksimal. Itu harga mati ya 5% yang nggak bisa ditawar-tawar pokoknya. Iya, karena ya itu kebanyakan orang mungkin di situ, Mas Gali ya. Pemikiran orang masih balik-balik pada saat dia udah turun dia bakal ya udah sih gue tahan aja nanti bakal naik lagi. Sebenarnya salah. Jadi psikologi tradingnya juga agak gimana ya? Agak kurang mungkin ya. Kita ngomongin masalah psikologi juga ya dalam trading itu ternyata butuh mungkin butuh psikologi yang baik juga ya gitu. Kalau kita ngomong nafsu yang terkontrol juga gitu, keinginan yang terkontrol juga ya gitu kan. Jangan sampai nanti biasanya kebanyakan orang juga pada saat udah kalah mulai chaos. Alhasil pasang terus gimana caranya mau balikin modal yang tadi itu ya. Bener. Sebenarnya kan besok masih ada waktu lagi untuk ke trading gitu loh sekali. Kemudian selanjutnya setelah hedging ada switching ya. Nah, balik ini sebelum kita entry ataupun eksekusi market, kita menentukan dulu nih harga resisten ataupun harga tertinggi dan juga harga support ataupun harga terendah. Ketika kita pasang buy nih, ya kan, kita pasang buy, harapannya harga naik nih ya. Kemudian dia turun dan menembus harga terendah yang telah kita pasang. Artinya tren ini akan berbalik menjadi turun nih. Terus apa yang akan kita lakukan? Kita pasang 2 posisi berlawanan daripada posisi kita pertama. Jadi ketika kita buy nih, ya kan, dan harga menembus harga low-nya ataupun harga menembus harga supportnya, artinya tren dari tren naik berbalik menjadi tren turun. Atau biasa disebut dalam dunia trading itu adalah reversal. Nah, kalau kita masang satu unit buy di atas misal, kemudian harga berbalik turun, kita langsung pasang 2 kali lipat harga daripada yang pertama. 2:1. Kita pasang sell 2 unit untuk menutupi kerugian yang pertama dan kemudian take profit dari posisi baru. 2:1 tadi. Itu ternyata 2:1. Makanya namanya switching. Switching itu artinya kan mengganti arah, ya kan? Mengganti arah. Next ya, Mas Gali ada apa? Kemudian ada averaging. Averaging. Balik-balik nih, ketika kita sudah menentukan harga resisten, harga tinggi sama harga support, harga bawah. Kemudian kita buy nih pada saat harga lagi turun. Kemudian dia tidak menembus harga low-nya ataupun harga paling bawahnya. Artinya kita pasang buy lagi di situ. Pasang buy lagi di situ. Dengan catatan dia tidak menembus atau tidak membreakout harga paling rendahnya. Jadi semisal dia naik lagi ke atas, kita bisa potong di tengah-tengah.
gitu. Oke. Jadi di posisi awal kita ruginya 3 semisal, paling tidak di posisi yang kedua kita kita untungnya 4 sorry ya. Iya. Kita untungnya 4. Jadi 4 dikurang 3 kita masih untung 1. Sistemnya gitu. Iya. Gue tuh nggak kebayang loh, maksudnya nggak kebayang juga sampai sebegitunya ternyata banyak ya Mas Gali bisa Banyak, bisa banyak habis metode yang bisa kita lakukan. iya habis reversal tadi, maksudnya habis kita itu ternyata tren turun itu, let's say kita ngomong salah nebak ya, kasarnya salah nebak, and then langsung beli harga yang sebaliknya, misalnya Yang sebaliknya. tadi, iya misalnya tadi naik berarti kalau tiba-tiba tren turun berarti beli Sell sell dong, ya kan? Gitu. Karena kita sudah membatasi di mana nih harga yang paling rendah. Ketika harga rendah tersebut telah di breakout, artinya ini tren pasar bakal terus lanjut turun, ya kan? Oke. Nah, yang sering dilakukan oleh para trader nih, dia menunggu nih. Padahal sudah konfirmasi bahwasanya tren berbalik turun, dia menunggu harga untuk naik lagi. Oke, Itulah yang kesalahannya. yang gue sampein tadi. Iya. Jadi tadi ada berapa Mas Gali? Sorry. Yang pertama kita bahas tentang hedging, Aha. kemudian switching, averaging. Nah, yang terakhir ini adalah cut loss. Cut loss, ya. Cut loss ini bisa kita bilang bahwasanya kalau ini adalah menjual rugi ya, membatasi menjual rugi. Kenapa menjual rugi juga termasuk sebagai manajemen resiko? Karena gini, ketika kita analisanya salah ya, daripada kita mengambil resiko yang lebih banyak, mending kita potong resiko kita menjadi kerugian lebih sedikit. Oke, dapat poinnya. Terus Mas Gali? Jadi kemudian semisal nih, di awal kita tetap kita analisa harga dan kita tentukan di mana harga tertinggi ya dan di mana harga terendah. Oke. Kemudian kita buy nih. Kita buy ternyata harga berbalik arah turun. Setelah 5% terkena daripada manajemen money kita, Yes, itu langsung kita jual rugi. Oke, yang tadi bisa dibilang pada saat udah rugi itu udah yang balik-balik ada batas kerugian Ada tadi. batas kerugiannya. Pada saat udah lewat dari batas kerugian ya udah cepet-cepet di Cepet-cepet di cut loss, ya, cepet-cepet di cut loss biar jangan banyak tambah kerugian gitu ya. Biar jangan terlalu banyak rugi yang kita dapat Iya, gitu loh. iya, iya. Oh, Potong langsung cut loss di situ. Oh gitu. Nah teman-teman mungkin itu sih, teman-teman benar. Ini menurutku pribadi juga. Ini menurutku pribadi ini yang harus banyak banget teman-teman concern masalah ini karena biasanya kebanyakan gak usah jauh-jauh deh ngomongin orang lain. Gue sendiri pun pernah yang kayak harga turun gue masih maksa kayak gimana? Ini nanti bakal naik sih. Ya udah gue tahan aja gitu. Tapi alhasil gitu. Teman-teman, ini luar biasa banget. Gue jadi pengen trading banget nih. Di PT Solid Berjangka. Tapi nanti sabar kumpulin modal dulu. Tapi benar-benar ternyata sangat-sangat membantu teman-teman, sangat-sangat membantu. Gue jadi pengen trading juga teman-teman, pengen trading. Pokoknya gimana caranya gue trading. Gue juga nanti bisa ya kita discuss Mas ya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa dong. Harus dong. Biar gue jadi tambah kaya. Ya benar. Apapun itu selagi itu bentuk pengetahuan dan bisa membuat kita lebih maju ya. Iya. Kita diskusikan bareng. Maju sama-sama sambil Maju sama-sama. ngopi, ya nggak? Iya, Sambil benar. ngopi. Oke, teman-teman, mungkin itu sih video EduTrade yang kedua pada hari ini teman-temannya. Terima kasih teman-teman udah nonton video EduTrade yang kedua. Kalaupun teman-teman belum nonton yang pertama, itu ditonton dulu yang pertama. Jadi masuk nih ceritanya, bisa nih kalian pahami apa sih yang kita obrolin di EduTrade yang kedua. Teman-teman, mungkin itu aja. Gue Iqbal dan Mas Gali juga hari ini pamit undur diri dulu. Jangan lupa tonton lagi nanti di EduTrade yang ketiga teman-teman karena masih banyak yang bakal kita bahas. Banyak banget Mas Gali ya. Banyak banget. Bakal Mas. banyak. Kalau berbicara masalah trading itu, saya rasa itu pembicaraan yang kompleks ya. Iya, benar. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Gue Iqbal sekali lagi pamit undur diri bersama Mas Gali pamit undur diri. Sampai jumpa di EduTrade yang ketiga. Salam, Solid People.